warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Ahmad Rifai STIQ Amuntai. Perkenalkan, saya Rumianti. Nih, ada sahabat saya di samping saya. Siapa? Nurul Aspia. Ini siapa? Hairia. Ini. Nur Badaria. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan Q&A sama salah satu seorang hafizahnya STIQ Amuntai. Ya, beliau ini sangat masya Allah. Mau tahu siapa? Siapa? Ayo siapa? Ya, siapa? Mau tahu siapa? Siapa? Hai. Siapa ya? Siapa? Ustazah Haryati. Iya. Ya, Nah. beliau sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Ya kan? Ya, 30 juz kan? Iya. Nah, sebelum masuk ke video, jangan lupa like and subscribe video kita dan tekan bunyi loncengnya biar kalian tahu video-video kita yang terbaru. Bye-bye. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita, bersama Kak Haryati. Beliau ini sudah menyelesaikan hafalan beliau di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Jadi siapa yang nanya duluan? Nah, hari ini saya ingin bertanya tentang motivasi dalam menghafal Al-Quran supaya kita penerus juga termotivasi nih untuk menghafal Al-Quran. Jadi kakak ini sudah sejak kapan menghafal Al-Quran? Kalau mulai dari menghafal Al-Quran itu mulai dari masuk ke Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah ketika awal di kelas 1 aliyah. Namun itu kan menghafalnya cuma sekedar yang diwajibkan di sekolah saja. Kalau di kelas 1 juz 30, di kelas 2 surah pilihan, di kelas 3 juz 1. Jadi cuma sekedar apa yang diwajibkan. Setelah itu awal dari termotivasi untuk menghafal Al-Quran itu memang ketika masuk ke kampus Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini. Namun berawal dari semester 1, semester 2, semester 3 itu juga sesuai dengan apa yang ditargetkan di kampus. Tidak ada menghayal untuk menyelesaikan hafalan. Namun setelah berpikir karena perjalanan hidup ini, karena saya kan ketika sekolah dan sampai kuliah menyelesaikan kuliah itu berjuang sendiri, mandiri. Jadi saya berpikir kenapa tidak membuktikan kepada orang lain kalau orang lain yang mereka hanya sekedar kuliah saja mampu menyelesaikan hafalan, lalu bagaimana dengan kita yang sibuk? Nah, jadi saya ingin membuktikan kepada orang lain bahwasanya orang yang sibuk pun mampu dalam menghafal Al-Quran dan menyelesaikan hafalannya. Lalu dari itu saya berpikir untuk menyelesaikan hafalan saya. Namun memang banyak kendalanya itu. Lika-liku cinta ada nggak? Contohnya lika-liku cinta yang berhubungan dengan cinta atau lawan jenis ya? Iya. Ya, itu pasti ada karena itu sebuah ujian. Karena apa? Ujian kita dalam menghafal Al-Quran itu banyak, salah satunya kan yang berkenaan dengan cinta. Pernah kita dihadapkan dengan yang namanya cinta. Kita harus memilih yang mana, apakah kita memilih dengan masih berhubungan dengan yang lawan jenis atau kita memilih dengan Al-Quran. Kalau kita memilih dengan lawan jenis tanpa ada kehalalan, artinya kita bertolak belakang dengan apa yang kita hafal. Ya kalau karena apa yang kita hafalkan la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kalau kita ingin mengamalkan yang ini, berarti kita harus melepas dengan yang namanya cinta sebelum kehalalan. Supaya apa? Supaya kita sedikit demi sedikit mampu mengamalkan apa yang kita hafal. Ya. Setelah menghafal Al-Quran, Kak, apakah ada perubahan dalam hidup Kakak? Alhamdulillah, dengan adanya kita hidup bersama Al-Quran, keberkahan selalu ada dalam hidup kita. Salah satunya contohnya, walaupun saya hidup dalam kemandirian, kalau dipandang orang ya, kuliah itu dengan biaya sendiri, membiayai juga adik-adik di bawah juga dengan biaya sendiri. Tapi dengan keyakinan insya Allah bersama Al-Quran Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan. Maka ketika kakak meyakini dengan itu, alhamdulillah rezeki mengalir dengan bersamanya kakak meyakini dan mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Insya Allah, luar biasa. Kak, kalau misalkan gini kan, kadang kita tuh lagi kuliah terus menghafal Quran.
Nah kadang ketika tugas dosen lagi banyak-banyaknya nih, terus ngapal Al-Quran itu ketinggalan. Bagaimana sih Kak caranya membagi waktu antara menghafal, antara Itu kadang kuliah sama murajaahnya gitu, gimana Kak? itu kadang kendala bagi mahasiswa. Tugas menghafal dan murajaah. Mungkin di sini kalau 3 tugas ini kalau kita tidak bisa membagi waktu ini, maka pasti ada yang terbengkalai. Mungkin salah satunya ada juga sebagian ketiga-tiganya. Ya kan? Jadi kalau yang pertama itu waktu yang pertama ketika habis sholat maghrib, jangan lupa sholat hajat. Itu pasti selalu sholat hajat itu ketika habis sholat maghrib. Di situ waktu jangan melakukan kegiatan yang lain, fokus dengan Al-Quran sampai sholat isya. Udah fokus menambah hafalan. Setelah itu misal ada tugas, berarti setelah sholat isya 1 jam atau setengah jam fokuskan untuk mengerjakan tugas. Setelah itu sebelum sholat subuh, kita sebagai penghafal Al-Quran jangan sampai ketinggalan yang namanya tahajud. Jadi ketika sudah sholat tahajud, itu adalah kita mengulang hafalan yang tadi, hafalan yang sudah kita hafal di habis sholat maghrib. Setelah itu untuk murajaahnya biasanya digunakan waktu di perjalanan aja. Karena Di mana saja itu bisa murajaah. Iya. Contohnya kalau saya kan sekarang status saya tidak selain mengajar, tugas saya adalah membeli sayur. Beli sayur di asrama. Jadi ketika saya berangkat dari beli sayur, dari perjalanan ke asrama sampai pasar itu harus ada satu yang harus saya murajaah, terserah yang mana yang harus saya murajaah. Yang pasti setiap hari harus ada ayat Al-Quran yang kita murajaah. Masya Allah. Perasaan kakak setelah hafal Al-Quran secara utuh, bagaimana perasaan kakak saat itu? Suatu kebahagiaan yang tidak pernah terkira. Karena apa? Karena menjadi seorang hafizah itu bukan hanya cita-cita kita sendiri, namun itu berawal dari cita-cita orang tua kita. Jadi ketika saya mampu menghatamkan hafalan itu, saya sudah membayangkan orang tua saya sudah tersenyum di sana, di alam sana dengan kebahagiaan. Makanya saya memiliki impian wajib untuk menghatamkan hafalan tersebut. Jadi suatu kebahagiaan yang mungkin tidak mampu diucapkan dengan kata-kata. Insyaallah kakak yang sangat luar biasa ya, yang selalu menginspirasi kita, apalagi anak-anak seperti kita yang sedang menghafal Al-Quran, sedang berjuang bersama Al-Quran. Apakah ada waktu-waktu tertentu buat kita yang lagi berjuang menghafal Al-Quran? Waktu tertentu, kalau saran saya sendiri, ambil di waktu setengah jam sebelum tidur. Setengah jam itu harus istiqamah. Setengah jam sebelum tidur. Setelah itu, setelah tahajud, setengah jam sebelum waktu sholat subuh. Insya Allah itulah waktu yang paling efektif dalam kita menghafal Al-Quran. Bedanya itu satu, bukan berarti kita tidak mampu. Yang membedakan itu antara mau atau tidak mau. Artinya seberapapun sibuknya kita, ketika kita memiliki sebuah keinginan, sebuah tujuan, kita akan memiliki 1000 cara untuk mencapainya. Ya, kadang kak rasa malas itu sulit untuk dilawan. Bagaimana itu kak? Malas itu selalu ada ya, datang setiap hari. Itu pasti. Pasti sebuah kepastian. Iya. Nah, nanti setelah malas itu coba kita istighfar dulu. Setelah itu waktu kita nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kalau banyak malas-malasnya. Lalu kita pikirkan kembali cita-cita kita apa masuk STIQ. Jadi tidak hanya kita menggelar sebuah gelar sarjana saja, tapi harus ada nilai plusnya, yaitu Al-Quran. Maka orang dalam menghafal Al-Quran, menyelesaikan hafalannya itu perlu perjuangan. Nah Kak, boleh dong sedikit motivasi buat Ya. generasi-generasi Buat muda kami. selanjutnya, yang buat kita juga, buat generasi-generasi selanjutnya yang ingin menghafal Al-Quran, dan mereka yang di luar sana bisa bergabung di sini di Sekolah Tinggi Al-Quran. Motivasi yang selalu saya katakan dengan anak didik saya, para santri saya, untuk memberi motivasi mereka dalam menghafal Al-Quran, saya katakan karena generasi kita yang paling dekat itu adalah anak-anak kita kelak. Mereka wajib dan berhak lahir dari seorang ibu yang hafal Quran, dari rahim seorang ibu yang hafal Quran, yang artinya seorang wanita yang tidak hanya sekedar hafal Quran, namun juga harus memiliki sebuah kepribadian yang wanita yang harus serba bisa.
bisa masak, bisa nyuci, bisa segalanya. Jadi bukan hanya sekedar cerdas dalam suatu jenjang pendidikan saja, namun juga harus cerdas dalam kepribadiannya. Dan satu lagi, seorang wanita yang hafal Quran juga harus tegar dalam menjalani sebuah kehidupan. Baik itu ujian atau apa segalanya. Ya, semuanya. Jadi harus sabar gitu ya Pak. Sabar dan ikhlas itu adalah kunci yang paling ampuh dalam mencapai suatu tujuan. Jadi ketika kita ingin menjadi para penghafal Quran, kita harus selalu ada bersama Al-Quran. Nah, sesibuk apapun itu, sesusah apapun itu, sesibuk apapun kita harus bersama Al-Quran kita. Kalau ada tugas bagaimana, Hai? Kalau ada tugas ya jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan lupa ngulang hafalannya juga kan? Ya. Ngulang hafalannya juga. Ya, beristiqamah bersama Al-Quran. Dan yang ketiga, hidup lebih berkah bersama Al-Quran. Setiap menghafal Al-Quran itu pasti ada lika-likunya, pasti ada cobaannya, terutama bagi mahasiswi, yaitu cobaan cinta. Jika kalian dipilihkan antara cinta dan Al-Quran, Aku pilih cinta. maka Janganlah. maka pilihlah Al-Quran, kecuali cinta yang sudah dihalalkan. Wah, cinta yang sudah dihalalkan Itu loh cinta ya. yang pasti. Bukan. Iya. Nah, sampai di sini dulu dari kita. Ya, Dan jangan lupa ya, Jangan tekan tombol loncengnya biar bisa saksikan video-video kita yang selanjutnya. Bye. Dadah.